Putro dan murid-muridnya berkumpul di sekitar model pergerakan benda-benda langit itu. Ekspresi mereka pun terlihat berbeda-beda. Putro dan Gentala terlihat seakan-akan sudah menyadari sesuatu, sedangkan Fabrian, Pramana, dan Lingga terlihat tidak percaya. Ini bumi, matahari, bulan, dan 5 planet lainnya, yaitu Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus. Selain itu, ada bintang kutub juga. Mereka berotasi seperti ini. Wira mendemonstrasikan model tersebut sambil menjelaskan tentang perubahan jarak antara bumi dan matahari yang menyebabkan perubahan 4 musim. Putro dan Gentala mengangguk mengerti, sedangkan Fabrian, Danu, Lestari, dan Dian terlihat kebingungan. Di sisi lain, Pramana dan Lingga mengerutkan kening sambil menggeleng. Gak mungkin. Lingga yang paling pertama membantah, kalau bumi itu bola besar yang ada di ruang hampa, itu berarti 3 konstelasi dan 28 rasi bintang juga adalah sesuatu yang melayang di ruang hampa. Kalau begitu, kenapa kita bisa berdiri di bumi dan kenapa bumi tidak jatuh ke dalam ruang hampa? Wira tersenyum dan membalikkan halaman buku ke bab yang menjelaskan tentang gravitasi. Kemudian, dia menjelaskan secara garis besar mengenai 4 gaya fundamental. Setelah mendengarnya, Lingga masih merasa bingung. Aku nggak percaya. Pramana menggeleng dan berkata, kalau memang seperti yang kamu bilang, 3 konstelasi, 28 rasi bintang, bintang kutub, dan bintang ungu juga adalah bola besar. Kalau begitu, mana ada yang namanya Tuhan atau takdir? Aku nggak tahu Tuhan dan takdir itu ada atau enggak. Wira terkekeh dan melanjutkan, tapi, sepengetahuanku, sebagian besar benda langit adalah bola besar. Aku sudah membuat teleskop. Setelah melihatnya sendiri, kalian akan tahu. Di dunia satu ini, semua orang menganggap Tuhan itu nyata dan Raja adalah anak Tuhan. Jadi, Raja yang merupakan keturunan agung pun memiliki otoritas tertinggi untuk memerintah semua orang di dunia. Teropong. Pramana dan Lingga pun terkejut. Sementara itu, Putro tidak berhenti tersenyum dan berkata, kita akan tahu setelah mengamati langit dengan teropong itu. Setelah mengesampingkan topik ini, keempat orang itu pun lanjut membaca ketiga buku yang disiapkan Wira dan langsung bertanya pada Wira apabila ada yang tidak mereka mengerti. Mereka adalah orang yang sangat cerdas. Hanya dalam waktu 1 sore mereka sudah mengerti setengah dari isi ketiga buku itu. Setelah makan malam, sekelompok orang itu naik ke lantai 3 bangunan ini dan berdiri di hadapan teleskop. Malam ini, bulan bersinar dengan terang dan ada banyak bintang di langit. Situasi ini sangat mendukung untuk mengamati benda-benda langit. Putro yang terlebih dahulu menggunakan teleskop untuk mengamati langit. Setelah 15 menit, dia pun menepuk pundak Gentala. Gentala hanya melirik sekilas, lalu memberikan kesempatan itu kepada Pramana. Bro. Setelah melihat permukaan bulan yang dipenuhi lubang, Pramana langsung jatuh terduduk di lantai. Setelah melihat sekilas, Lingga juga langsung jatuh terduduk di lantai dan menunjukkan ekspresi tidak percaya. Ternyata, bulan memang adalah bola besar yang dipenuhi lubang dan tidak berpenghuni. Bintang lainnya juga adalah bola besar yang mengambang di ruang hampa. Kok bisa begitu? Kedua sarjana provinsi yang sangat percaya pada takdir dan kekuasaan raja pun tercengang. Bangunlah. Sebenarnya, orang bijak sudah lama mengetahui tentang ini. Putro mengelus jenggotnya dan melanjutkan, ada catatan kuno yang mengatakan bahwa bumi bergerak tanpa henti, tapi orang-orang tidak menyadarinya. Ini seperti seseorang yang berada dalam kapal besar dan duduk di dalam dengan jendela tertutup. Dia tidak akan tahu bahwa kapal sedang berlayar. Jadi, bisa dibuktikan bahwa orang bijak dari zaman-zaman sebelumnya memang sudah menyadari bahwa bumi itu memang berotasi. Benar. Gentala juga bersuara, aku juga pernah baca buku yang mengatakan bahwa benda langit berbentuk bulat seperti telur, sedangkan bumi bagaikan kuning telur yang berada dalam telur. Permukaan alam semesta tidak memiliki batas dan ada banyak hal yang masih belum manusia ketahui. Pramana dan Lingga pun tercengang. Menurut buku-buku ini, bumi adalah bola yang berotasi dari timur ke barat. Ternyata, para leluhur sudah menemukan rahasia ini dari dulu. Wira juga kebingungan dan baru tahu bahwa para leluhur sudah mengetahui tentang bumi yang berotasi mengelilingi matahari. Namun, bukannya dikatakan bahwa ini adalah penemuan orang-orang dari barat. Malam ini, Putro dan yang lainnya mengamati langit hingga tengah malam sebelum kembali ke villa dengan enggan. Namun, begitu masuk ke villa, mereka semua pun tercengang lagi. Di bawah cahaya lampu, sisi taman bunga di dalam villa memancarkan cahaya warna-warni. Fabrian dan Lingga yang membawa lentera berjalan mendekati sisi taman bunga diikuti orang lainnya. Begitu melihat jelas, ternyata benda yang memancarkan sinar warna-warni adalah batu-batu permata kecil. Lingga bertanya dengan terkejut, menggunakan permata untuk menghias dinding taman bunga. Mewah banget. Pramana mendesah, bahkan kediaman keluarga kerajaan juga nggak begitu mewah. Fabrian terkekeh dan berkata, ini namanya bukan mewah, tapi boros. Ternyata Paman Wira lebih boros dariku lagi. Gentala tersenyum masam, sedangkan Putro hanya merasa sedikit terkejut. Kemudian, dia pun berbalik dan masuk ke dalam rumah. Putro tahu bahwa mikroskop, teropong, maupun teleskop dibuat dengan menggunakan kristal yang transparan. Jadi, jelas saja Wira sudah membeli banyak kristal.
Membeli tambahan permata kecil juga bukanlah apa-apa. Namun, begitu masuk ke dalam rumah, langkah Putro langsung terhenti. 4 orang lainnya juga langsung membelalak dan hampir jatuh ke lantai. Wajar saja mereka terkejut. Sebab, apa yang mereka lihat sudah terlalu menakjubkan. Di dalam rumah, ada sebuah meja besar yang terbuat dari kristal murni. Permukaan meja yang terbuat dari kristal itu bertumpu pada kaki meja yang terbuat dari batu. Di atasnya terdapat seperangkat alat menyeduh teh. Namun, perhatian kelima orang itu bukan berada pada alat menyeduh teh, melainkan pada permukaan meja kristal yang besar. Kristal, benar-benar kristal. Lingga yang berasal dari keluarga bangsawan menyentuh permukaan meja yang mulus dengan ekspresi tidak percaya. Dia tidak menyangka kristal sebesar itu akan dibuat menjadi permukaan meja dan ditempatkan di tengah ruang tamu. Sebab, kristal sebesar ini adalah permata yang tidak ternilai harganya. Biasanya, orang-orang yang memilikinya akan menyimpannya di ruang rahasia dan tidak mungkin rela menggunakannya. Pramana menyentuh permukaan meja dengan hati-hati dan bertanya, kristal sebesar apa yang bisa dipotong menjadi meja sebesar ini? Apalagi, permukaannya sama sekali nggak ada retakan maupun kotoran. Kalau dijual di ibu kota, harganya mungkin bisa mencapai miliaran gabak. Gentala juga mengangguk tanpa sadar. Nuala memiliki kristal, tetapi kebanyakan kristal mengandung kotoran dan juga banyak retakan. Kristal semurni dan sehalus ini termasuk kristal yang sangat langka. Namun, Wira malah menjadikannya sebagai meja. Fabrian berkata dengan terkejut, Paman Wira benar-benar boros. Aku salut padanya. Putro mengelus jenggotnya sambil berkata, lihat tampang kalian sekarang. Baru sepotong kristal saja sudah buat kalian begitu terkejut. Di mana ketenangan kalian seperti saat belajar dan bermeditasi. Guru, kristalnya bukan cuma itu. Coba lihat ke arah jendela. Lingga tersenyum masam sambil menggeleng, lalu menunjuk ke arah jendela di sekitar. Jika dilihat sekilas, jendela di rumah ini terlihat bolong. Namun, jika diperhatikan dengan saksama, jendelanya ternyata ditutup dengan potongan kristal yang besar. Di villa 3 tingkat ini terdapat belasan jendela. Itu berarti kristal yang dibutuhkan juga belasan potong. Bahkan hanya menghitung harga kristal yang digunakan untuk rumah ini, jumlahnya sudah melebihi kekayaan keluarga bangsawan. Pramana juga tercengang. Tempat lain di rumah ini terlihat normal, tetapi rumah ini langsung terlihat sangat mewah karena sentuhan belasan potong kristal itu. Rumah ini juga terlihat lebih mewah daripada rumah yang terbuat dari emas. Bahkan istana juga tidak memiliki jendela kristal yang mewah. Begitu melihat begitu banyak kristal, Putro pun tertegun selama beberapa saat sebelum bertanya, Wira sendiri hanya tinggal di rumah batu, tetapi dia malah mendirikan bangunan 3 tingkat yang dihias dengan kristal untuk kita. Bagaimana kita harus membalas jasanya? Gentala, Pramana, dan Lingga pun saling bertatapan. Hati mereka terasa sangat hangat. Tujuan utama Wira membangun villa ini memang untuk menghormati Putro. Namun, mereka bertiga juga akan tinggal di sini. Jadi, mereka tentu saja merasa terhormat. Mereka pun menjawab sambil membungkuk dan menangkupkan tangan, kami akan belajar matematika, fisika, dan kimia dengan baik, lalu membantu Tuan Wahyudi mendidik orang berbakat yang dia butuhkan. Putro mengelus jenggotnya sambil mengangguk. Kemudian, dia melirik ke arah Fabrian. Fabrian berkata dengan serius, kalau sudah sampai di kota provinsi, aku pasti akan pergi ke rumah bordil terbesar untuk mencari wanita tercantik di sana dan menyuruhnya melayani Paman Wira dengan minggir sana. Sebelum Fabrian sempat menyelesaikan kata-katanya, Putro sudah memukul belakang kepalanya. Fabrian pun menutup belakang kepalanya sambil berteriak kesakitan. Di sisi lain, Gentala, Pramana, dan Lingga berusaha menahan tawa. Ada lagi. Putro berkata dengan serius, jangan sebarkan pada orang luar tentang kristal yang ada di rumah ini. Kalau enggak, kita akan menarik perhatian para perampok. Keempat orang lainnya pun mengangguk secara bersamaan. Sepotong kristal sebesar ini bisa dijual dengan harga miliaran gabak. Jika diketahui perampok, tidak mungkin mereka tidak tergiur. Akhirnya, Putro, Fabrian, Gentala, Pramana, dan Lingga pun beristirahat. Keesokan paginya, setelah selesai berlatih Wing Chun, Wira menjinjing kotak makanan dan pergi ke villa. Baru saja dia menaruh makanan-makanan itu di atas meja, Fabrian yang baru selesai mandi langsung mendekat, lalu memindahkannya ke lantai. Kemudian, dia berkata dengan nada menyalahkan, Paman Wira, nggak boleh merusak barang berharga yang begitu langka. Kita makan di lantai saja. Fabrian memang boros, tetapi dia tidak pernah menghambur-hamburkan uang dalam jumlah besar. Jika bertemu barang berharga yang langka, dia akan tetap memperlakukannya dengan hati-hati. Fabrian, ini cuma sepotong kristal kok. Memangnya kenapa kalau rusak? Wira menaruh kembali makanan itu ke meja dan bertanya, apa meja ini lebih berharga dari persahabatan aku dan Kak Putro? Sekarang, pabrik kelima sudah bisa memproduksi kaca dengan semakin cepat. Jadi, kaca tidak termasuk benda berharga yang langka. Jika memang rusak, Wira tinggal menggantinya dengan yang baru. Hahaha. Wira, aku suka banget sama sifatmu ini. Berhubung kamu sudah bilang begitu, aku akan menggunakannya dengan tenang.
Putro berjalan mendekat, lalu langsung duduk di samping meja dan menaruh gelas araknya di atas meja kaca. Namun, gerakannya tetap sangat berhati-hati. Fabrian juga duduk dengan hati-hati, lalu meletakkan peralatan makannya dengan pelan. Dia merasa Wira benar-benar sangat boros. Sepotong kristal besar ini bernilai miliaran gabak. Namun, Wira malah menggunakannya menjadi meja makan. Jika dia menceritakan hal ini setelah sampai di kota provinsi, orang lain mungkin akan mengira dia sedang membual. Sebab, bahkan raja juga tidak begitu boros. Tidak lama kemudian, Gentala, Pramana, dan Lingga juga mendekat. Kemudian, mereka menyapa, "Paman Wira." Wira tertegun sejenak, lalu menjawab sambil tersenyum, "Ayo makan." Daya tarik benda-benda baru memang sangat besar. Hari ini, para sarjana provinsi yang sebelumnya masih agak sombong malah langsung memanggil Wira dengan sebutan paman. "Ayo makan." Berhubung makanannya ditaruh di atas meja kristal, ketiga orang itu pun memberanikan diri untuk duduk di sana. Mereka bertiga makan dengan sangat berhati-hati dan bahkan tidak berani menaruh peralatan makan mereka di atas meja. Sebab, mereka takut tidak sengaja memecahkan meja kristal ini. Jika begitu, bagaimana mereka harus ganti rugi? Meskipun membantu Wira mengajar di dusun ini seumur hidup, mereka mungkin masih belum mampu membayar ganti ruginya. Selesai sarapan, Wira mulai menjelaskan materi dari buku matematika, fisika, dan kimia. Harus diakui bahwa orang yang mampu menjadi sarjana provinsi memang adalah orang yang berbakat. Sementara itu, Gentala, Pramana, dan Lingga yang mampu menjadi sarjana kerajaan jauh lebih hebat lagi. Hanya dalam waktu 3 hari, Putro dan ketiga muridnya sudah berhasil memahami 80% dari 3 pelajaran itu. Meskipun tidak sepenuhnya paham, setidaknya mereka juga berhasil menghafalnya. Oleh karena itu, Wira pun menjadi tenang. Setelah menyerahkan semuanya kepada 4 orang itu, Wira pun mempersiapkan diri untuk berangkat ke kota provinsi. Setelah menerima surat dari Wulan waktu itu, dia menyadari ada banyak keanehan dalam surat dan menjadi khawatir. Jadi, dia ingin pergi menemui Wulan secepatnya. Malam ini, mereka makan hotpot bersama sebelum berpisah. Setelah itu, Putro, Fabrian, Gentala, Pramana, dan Lingga pun kembali ke villa. Putro mendengus, "Pramana, Lingga, bukannya kalian hanya berencana untuk tinggal di dusun Darmadi selama 3 hari, lalu mau cari alasan untuk pergi? Besok, kalian berdua sudah boleh pergi. Guru, kami sudah menyadari kesalahan kami. Jangan ejek kami lagi, ya," ujar Pramana dan Lingga sambil membungkuk dan menangkupkan tangan. Ekspresi mereka dipenuhi dengan rasa penyesalan. Selama tinggal di dusun ini, mereka mempelajari tentang matematika, fisika, dan kimia serta melihat begitu banyak benda yang baru dan ajaib. Selain itu, mereka juga bertemu dengan para prajurit dari pasukan Sirah Hitam dan prajurit tua lain yang sudah pensiun. Jadi, mereka tahu dengan jelas siapa sebenarnya yang mengalahkan bangsa Agrel. Sekarang, mereka benar-benar sangat kagum pada Wira. "Baguslah kalau kalian menyadari kesalahan kalian dan mau berubah." Putro terkekeh, lalu mengubah topik dengan berkata, "Tapi, salah satu dari kalian tetap harus meninggalkan dusun Darmadi." "Kenapa?" Pramana dan Lingga merasa sangat tidak rela. Dusun Darmadi memang hanyalah dusun kecil. Namun, Pramana dan Lingga dapat makan makanan enak dan tinggal di villa yang jendelanya terbuat dari kristal. Selain itu, mereka juga bisa mendalami ilmu matematika, fisika, dan kimia, mengamati pergerakan benda-benda langit, serta mendidik penduduk dusun. Ini adalah kehidupan yang bahagia bagi mereka. Mengenal ujian kerajaan, mereka juga bisa meminta bimbingan Putro kapan saja. Jadi, mereka tentu saja tidak bersedia pergi. Putro berkata dengan serius, "Beberapa saat yang lalu, istana baru menurunkan dekrit seperti itu. Aku khawatir ada pejabat korup yang akan cari masalah sama Wira. Dia sama sekali nggak punya bawahan yang merupakan sarjana. Kalau ketemu masalah begini, dia harus selalu turun tangan sendiri. Kalian itu keturunan keluarga bangsawan dan punya sedikit reputasi di kota provinsi. Dengan mengikutinya dalam perjalanan ini, kalian juga bisa membantunya kalau terjadi sesuatu." Pramana mengangguk, lalu berkata, "Lingga, ayo main gunting, batu, dan kertas untuk memutuskannya." Setelah istana menurunkan dekrit itu, mereka juga salah paham, apalagi orang lain. "Oke." Lingga juga setuju. Pramana mengeluarkan gunting, sedangkan Lingga mengeluarkan batu. Berhubung kalah, Pramana pun menjadi cemberut. Putro langsung menegurnya, "Jangan cemberut. Kalau sudah lewat 10-20 tahun, kamu akan tahu kalau kamu itu sangat beruntung karena bisa mengikuti Wira." Pramana menjawab sambil tersenyum masam, "Guru, aku bukannya nggak bersedia. Tapi, perjalanan ini terlalu jauh." Pramana sangat mengagumi pengetahuan dan bakat Wira, juga bersedia mengikutinya. Namun, perjalanan dari Kabupaten Uswal hingga kota
Provinsi sangat jauh. Jarak tempuh pulang perginya saja sudah hampir 500 km. Selain itu, mereka harus melewati pegunungan dan sungai, berkemah di alam liar, serta mewaspadai bandit. Jadi, apapun bisa terjadi selama perjalanan dan nyawa mereka juga mungkin terancam. Di rumah Wira, Lestari tidak berhenti memasukkan berbagai macam obat ke dalam tas ransel Wira dan berkata, "Kak Wira, ini obat demam, obat masuk angin, obat penawar racun, obat diare, obat luka luar." Wira tersenyum masam sambil menjawab, "Kelompok yang ikut pergi ada bawa berbagai macam obat kok. Kamu nggak usah menyiapkannya untukku secara terpisah. Lagian, tubuhku sekarang sudah nggak selemah dulu. Aku nggak gampang sakit lagi kok." Saat orang-orang di zaman ini mau melakukan perjalanan, mereka akan membungkus barang bawaan mereka dengan kain dan memikulnya. Wira merasa itu sangat tidak nyaman digunakan. Jadi, dia pun menggambar sketsa ransel dari masa depan dan menyuruh para bibi di dusun untuk menjahit masing-masing satu. Sekarang, Lestari sedang memasukkan semua obat-obatan yang cukup dimakan 10 orang ke dalam tas ransel yang besar itu. "Ini untuk jaga-jaga," Lestari berkata dengan cemberut, "kita bisa nggak makan selama 1-2 hari. Tapi kalau sakit dan nggak ada obat, orang bisa mati dalam 1-2 hari. Obat-obatan yang dibawa kelompok yang ikut pergi juga sebaiknya dibagi 2 dan disimpan di kereta yang berbeda. Begitu lebih aman." Wira mengangguk, lalu menjawab, Kamu benar. Nanti aku akan menyampaikannya." "Nggak usah, aku sudah kasih tahu mereka dari awal." Lestari berkata dengan tersipu, "Kak Wira, kalau sudah ketemu Kak Wulan, sampaikan rinduku padanya." "Oh iya, kalau dia marah karena kamu mau menikahi Nona Dian, kamu nggak boleh marah dan harus bicara baik-baik sama dia. Kak Wulan itu sangat lembut dan bijaksana. Asalkan dibicarakan baik-baik, dia pasti setuju." "Iya." Wira mengelus kepala Lestari, lalu berdesah, "Untung kamu ada di sisiku. Kamu bisa membantuku mengurus hal-hal begini tanpa harus aku turun tangan sendiri." Lestari menjawab dengan malu, "Ini cuma hal-hal kecil. Aku masih belum sebanding sama Nona Dian yang bisa membantumu menangani bisnis." Wira menatap Lestari, lalu berkata sambil tersenyum, "Lestari, kelebihan setiap orang itu berbeda. Dian jago berbisnis, sedangkan kamu jago mengatur keuangan. Kalian itu sama pentingnya." Sekarang, Lestari sudah belajar menulis. Ditambah dengan kemampuannya dalam mengatur keuangan, dia sudah menjadi kepala keuangan utama Wira. Lestari tersenyum dan menjawab, "Kak Wira, kamu benar-benar jago menghibur orang. Pantas saja Nona Dian menyukaimu." Wira berkata dengan tidak berdaya, "Yang kubilang itu serius. Dalam sebuah perusahaan, presiden direktur yang menjalankan perusahaan dan kepala keuangan utama itu sama pentingnya. Dasar pria hidung belang. Sebaiknya, simpan saja kata manismu itu untuk menghibur Nona Dian." Lestari mendengus, lalu berbalik ke kamar. Di luar pintu, Dian yang mengenakan gaun tebal dan memegang lentera menyaksikan semua ini sambil tersenyum. Wira buru-buru menghampirinya, lalu mengambil lentera itu dan menggosok-gosok kedua tangan Dian yang dingin sambil bertanya, "Dingin?" "Enggak kok." Tindakan yang penuh perhatian ini membuat hati Dian terasa hangat. Dia pun merasa seluruh pengorbanannya sudah sepadan. Kemudian, dia berkata, "Tuan, semuanya sudah selesai diatur." Wira tersenyum sambil mengangguk, "Kalau begitu, cepat pergi istirahat." Meskipun Wira dan Dian termasuk dekat, mereka masih tetap mematuhi etiket dan belum melewati batasan itu. Selama tinggal di Dusun Darmadi, Dian tidur bersama Lestari setiap malam. Dian berkata dengan malu, "Tuan, aku nggak mau tidur malam ini. Aku mau ngobrol denganmu. Perjalanan Wira kali ini akan memakan waktu paling tidak 1-2 bulan. Berhubung tidak bisa bertemu selama itu, Dian ingin menghabiskan waktu yang lebih banyak dengan Wira." "Oke deh." Wira tidak bisa menolak permintaan ini dan akhirnya menyetujuinya sambil tersenyum getir. Melewati malam dengan mengobrol dengan wanita secantik ini benar-benar sebuah penyiksaan. Tak disangka, Dian malah berbalik dan berkata, "Aku panggil Lestari dulu." Wira tidak mengerti apa maksud Dian ini. Tidak lama kemudian, Dian memeluk selimutnya dan masuk ke kamar Wira. Lestari juga memeluk selimutnya dan berbisik dengan malu, "Nona Dian yang menyuruhku kemari untuk mengobrol. Lebih ramai kalau banyak orang." Wira pun tertawa. Kemudian, mereka menyusun 3 selimut di atas tempat tidur. Wira duduk di tengah, sedangkan kedua wanita itu duduk di kiri dan kanan Wira. Setelah itu, mereka mulai mengobrol mengenai berbagai macam masalah dalam manajemen di Dusun Darmadi. Berhubung sudah berulang kali membahas tentang masalah-masalah itu, topik ini pun selesai dibicarakan dalam sekejap. Kamar menjadi hening, lalu Lestari dan Dian saling menatap dengan malu tanpa mengatakan apa-apa. "Gimana kalau aku menceritakan sebuah kisah pada kalian?"
Setelah kedua wanita cantik itu mengangguk, Wira pun mulai bercerita tentang pengabdi setan. Ah! Begitu mendengar cerita mengenai satu keluarga yang dihantui setelah ibu mereka meninggal akibat penyakit yang tidak diketahui, Lestari langsung berteriak dan melemparkan diri ke pelukan Wira. Dia berkata dengan gemetar, "Kak Wira, jangan lanjut lagi. Mengerikan banget." Di sisi lain, Dian juga terlihat pucat dan gemetar. Dia pun mencengkeram lengan Wira dengan kuat. Apanya yang mengerikan? Cuma cerita hantu, kan?" Keesokan paginya, sebaris kereta kuda yang panjang sudah bersiap-siap di depan gerbang Dusun Darmadi. Ada banyak penduduk dusun yang bergegas datang dan berbaris di kedua sisi jalan untuk mengantar kepergian Wira. Ada juga yang memberi pesan pada anak-anak mereka yang mengikuti Wira pergi dalam perjalanan kali ini. Wira berdiri di paling depan. Di belakangnya, ada Dian yang terlihat seperti biasa dan Lestari yang terlihat agak tersipu. Setelah mendengar cerita hantu Wira semalam, Lestari memang merasa takut. Namun, dia juga penasaran dengan akhir ceritanya. Alhasil, dia menyuruh Wira lanjut bercerita. Berhubung takut, dia pun memeluk Wira sambil mendengar Wira bercerita sampai habis. Kemudian, dia juga tertidur sampai pagi sambil memeluk Wira. Setelah bangun, dia buru-buru mandi dan mengganti pakaian, lalu keluar dari rumah untuk mengantar kepergian Wira. Wira menguap, lalu melirik ke arah 30 kereta kuda dan 100 orang bawahannya sambil memikirkan masalah semalam. Dia sangat menyesal karena sudah menceritakan cerita hantu pada kedua wanita itu. Mereka merasa takut, tapi juga penasaran pada akhir ceritanya. Alhasil, kedua wanita itu mencengkeramnya begitu erat semalaman. Untung saja imannya kuat. Namun, dia tetap merasa sangat lelah karena tidak bisa tidur semalaman. Dalam perjalanan ke kota provinsi kali ini, Wira bukan hanya ingin menjemput Wulan, tetapi juga menjual gula putih, sabun, pedang treksa, dan kaca. Selain barang dagangan, barang lain yang dibawanya adalah makanan, bantal dan selimut, obat-obatan, serta senjata. Orang yang mengikutinya adalah 30 prajurit tua pasukan Sirah Hitam, 30 prajurit tua yang sudah pensiun, 40 anggota tim pengawal, dan Junaidi. Jarak 250 km sangatlah jauh. Jika ada orang yang sakit selama perjalanan dan mereka tidak menemukan dokter yang bisa diandalkan, orang itu pasti akan mati. Setelah semua personel sudah lengkap, Putro pun datang dengan diikuti Pramana dan Fabrian yang membawa tas perjalanan. Wira pun menatap kedua orang itu dengan heran. Putro menunjuk ke arah Pramana dan berkata, "Wira, bawalah Pramana bersamamu. Keluarga Sudarto itu keluarga bangsawan dari Lokana. Dia juga kenal sama koneksiku dari Provinsi Donosobo. Kalau membawanya bersamamu, kamu akan lebih gampang ketika perlu berurusan dengan pejabat." Wira berkata dengan hormat, "Makasih banyak, Kak Putro. Buat apa sungkan padaku?" Putro melambaikan tangannya, lalu menarik Fabrian sambil berkata, "Bajingan ini punya tunangan di kota provinsi dan mau menjemput orang itu ke kota pusat pemerintahan Jagabu untuk menikah. Setelah sampai di kota provinsi, awasi dia baik-baik. Kalau dia berani pergi ke rumah bordil, patahkan saja kakinya." Wira tertawa dan menjawab, "Oke." Fabrian hanya bisa meringis. Kemudian, Wira melambaikan tangannya dan kelompok kereta kuda mulai bergerak diikuti orang-orang lainnya. Namun, Wira masih belum bergerak. Di zaman ini, bepergian jauh adalah masalah besar. Semua kerabat dan teman pasti akan berkumpul untuk mengantarkan kepergian mereka. Jadi, orang yang sudah berkumpul sangat banyak. Namun, Suryadi dan Emran masih belum terlihat batang hidungnya. Pada saat melihat hampir semua kereta kuda sudah keluar dari dusun, Lestari pun menjadi panik dan berkata, "Ayah lagi ngapain sih? Semalam, dia di pabrik seharian. Sekarang, Kak Wira sudah mau pergi, tapi dia masih belum datang." Mereka sudah datang. Sebelum Lestari selesai berbicara, dia pun melihat Suryadi dan Emran yang berlari mendekat sambil memeluk satu kotak kayu besar dan satu kotak kecil. Suryadi yang memegang kotak kecil dan terlihat jelas kurang tidur berkata, "Wira, kami berhasil menyelesaikannya. Nanti, kamu coba saja. Seharusnya nggak masalah. Aku dan Paman sudah mencobanya. Semua ukurannya sangat pas," ujar Emran yang memegang kotak besar dengan penuh semangat. Ada banyak orang yang menatap kedua kotak itu dengan tatapan aneh. Mereka sangat penasaran apa isi kotak-kotak itu. "Paman, Emran, terima kasih. Cepat pulang dan istirahatlah. Aku pergi dulu." "Iya." Wira menerima kedua kotak itu, lalu memberikannya kepada Danu dan naik ke kereta kuda. Sebaris kereta kuda bergerak menjauh secara perlahan-lahan. Lestari dan Dian berdiri di depan gerbang dusun sambil melambaikan tangan mereka hingga kereta kuda menghilang dari pandangan mereka. Di sisi lain, seorang pria parubaya berwajah licik yang mengenakan mantel dan topi bulu tiba di Gunung Naga Biru yang terletak di Kabupaten Hiloka dengan menunggangi kuda.
Ada sebilah pedang yang bergantung di punggungnya dan selembar peta di tangannya. Setelah mengamati sekelilingnya sejenak, dia berteriak dengan lantang, tombak adalah tongkat, pedang adalah bunga. Meskipun berkelana tanpa nama dan rumah, semua adalah keluarga di jalan asri ini. Di kedua sisi lembah, beberapa bandit yang sedang berjaga menjulurkan kepala untuk melihat pria paruh baya itu. Kemudian, seorang bandit tua bertanya, sebuah pagoda menghadap ke gunung hijau dan membelakangi padang pasir. Siapa kamu? Ini adalah kode rahasia bandit dari aliansi rute dagang asri. Kalimat depan menunjukkan identitasnya, sedangkan kalimat terakhir menanyakan asal-usul pendatang ini. Selama tidak ada konflik, orang-orang di dunia persilatan akan saling menghormati. Orang yang memiliki reputasi bahkan akan mendapatkan sambutan hangat. Si pria parubaya tidak menjawab pertanyaan itu dan berkata, kamu cuma perlu sampaikan pada Ketua Wolfie, surat yang dia kirim sebelumnya sudah mendapat balasan. Ketua Wolfie. Ekspresi bandit tua itu pun berubah. Dia memberi isyarat pada orang di sekitar, lalu berkata sambil tersenyum, ternyata kamu itu teman Ketua Wolfie, ya. Itu berarti kamu itu salah satu dari kami. Ayo naik dulu ke gunung. Sekelompok bandit mengerti maksud bandit tua itu dan mulai mengepung pria parubaya dengan tatapan dingin. Beberapa saat yang lalu, Ketua Mary sudah memberi perintah untuk membunuh siapapun yang datang mencari Wolfie. Ternyata, memang ada yang datang mencari Wolfie. Setelah melirik reaksi bandit tua itu, raut wajah si pria parubaya langsung berubah. Dia pun meraih gagang pedangnya secara diam-diam. Habisi dia, perintah bandit tua itu. Kemudian, sekelompok bandit mulai menyerang ke arah si pria parubaya. Shoot! Pria parubaya itu menghunuskan pedangnya, lalu bertarung dengan para bandit yang menyerangnya dari atas kuda. Hanya dalam sekejap, sekelompok bandit yang menyerangnya sudah tewas. Kemudian, pria parubaya itu turun dari kuda sambil lanjut melawan bandit lainnya. Akhirnya, dia berhasil menangkap bandit tua itu. Dia pun menodongkan pedangnya ke leher bandit tua itu dan bertanya, kenapa kalian menyerangku? Apa yang terjadi pada Ketua Wolfie? Kalau kamu nggak mau bicara, aku akan langsung membunuhmu. Ketua Wolfie sudah ditangkap dan dibunuh Wira Darmadi dari Kabupaten Uswal. Bandit tua itu buru-buru menjelaskan dengan ketakutan, sekarang, pemimpin tempat ini adalah Ketua Mary. Katanya, orang yang datang mencari Wolfie harus ditangkap dan dibawa untuk bertemu dengannya. Apa? Ketua Wolfie sudah tewas? Pria parubaya itu tertegun, lalu memenggal kepala si bandit tua. Setelah itu, dia naik ke kudanya dan bergegas pergi. Dia berteriak dengan mata yang penuh aura membunuh, Wira, Mary, beraninya kalian membunuh Ketua Wolfie. Aku pasti akan membunuh kalian. Di kota pusat pemerintahan Lokana. Semalam, sekelompok pasukan berkuda bergegas pergi menuju balai prefektur. Orang yang memimpin di depan adalah satria yang mengenakan baju sirah besi. Setelah sampai di depan balai prefektur, satria pun turun dari kuda dan berjalan masuk. Kemudian, dia memberi hormat pada seorang pejabat yang mengenakan jubah merah sambil melapor dengan buru-buru, Pak, aku dapat berita bahwa Wira sudah datang ke kota pusat pemerintahan Lokana untuk berdagang. Sebelum tahun baru, satria bukan hanya ditegur karena tidak kompeten, tetapi pangkatnya juga diturunkan menjadi panglima pendamping. Dia sudah berusaha agar bisa naik jabatan dari jenderal pendamping ke letnan jenderal selama 5 tahun dan menghabiskan uang 5 juta gabak. Sebelumnya, pemberontakan terjadi di mana-mana dan letnan jenderal yang tidak mampu mengalahkan para pemberontak juga banyak. Jika bukan karena Wira yang membawa prajurit untuk mengalahkan Wolfie, satria tidak mungkin terlihat tidak kompeten sehingga pangkatnya diturunkan. Dalam beberapa hari terakhir, satria berusaha menahan kekesalannya dan mencari kesempatan untuk balas dendam. Bukan hanya dia, Dirja, prefektur wilayah ini juga sudah diturunkan pangkatnya dari pejabat tingkat 4 atas menjadi pejabat tingkat 4 bawah. Dirja berkata sambil tersenyum, aku juga sudah dapat beritanya. Apa rencanamu? Gampang saja. Satria berkata dengan ekspresi suram, berhubung kelompoknya membawa senjata, kita hanya perlu memutus orang untuk mencegat dan menggeledahnya, lalu diam-diam menaruh beberapa baju sirah dan busur panah ke dalam barang-barangnya. Dengan begitu, dia sudah bisa ditangkap secara sah. Setelah dikurung di penjara, ada banyak cara yang bisa kita lakukan untuk menghabisinya. Dirja mendengus, kamu benar. Tapi, berbuat begitu nggak akan menguntungkan kita. Tentu saja ada. Pak, dia sudah menyebabkan pangkat kita diturunkan. Asalkan bisa menghabisinya, kita sudah termasuk membalaskan dendam kita. Dirja mencibir, jadi, apa gunanya balas dendam? Setelah menyadari ada maksud yang tersirat dalam kata-kata Dirja, Satria pun berkata dengan hormat, silakan Bapak beri petunjuk. Aku tahu kamu membenci anak itu. Aku juga sangat membencinya. Tapi, nggak ada gunanya kita balas dendam dengan cara membunuhnya.
Kalau mau kembali ke posisi kita sebelumnya, kita harus bayar sejumlah uang kepada atasan dan mencari orang untuk membantu kita mengaturnya, ujar Dirja dengan cemberut. Satria sepertinya sudah tersadar dan bertanya, jadi, maksud Bapak? Dirja menjawab sambil tersenyum, dengar-dengar, anak itu sudah meraup puluhan miliar saat perang besar di Jagabu. Dia sudah menimbulkan masalah yang begitu besar untuk kita. Sudah saatnya, kita meminta ganti rugi. Mata Satria langsung berbinar, lalu dia berkata, aku akan segera mengaturnya. Caramu terlalu ekstrim. Kalau nggak diperlukan, jangan digunakan. Lagian, ada orang di istana yang membelanya. Dirja melambaikan tangannya, lalu melanjutkan, aku sudah mengatur semuanya. Kalau dia patuh, situasinya nggak perlu sampai begitu parah. Satria menjawab sambil mengerutkan kening, dengar-dengar, sifat anak itu sangat buruk dan dia juga tipe orang yang nggak patuh. Dirja berkata dengan ekspresi dingin, kalau dia nggak patuh, kita akan pakai caramu untuk membuatnya patuh. Seorang pria parubaya turun dari kereta kuda. Dia memakai pakaian bagus, topi pejabat, dan ada giok putih yang tergantung di ikat pinggangnya. Dari parasnya, dia terlihat seperti orang yang sangat bijaksana dan cerdas. Pemilik penginapan membungkuk dan berkata dengan penuh sanjungan, pantas saja pagi ini ada banyak burung yang berkicau, ternyata Pak Lasmana mau datang. Silakan masuk. Pria parubaya itu tidak menyahut dan mengeluarkan sebuah undangan, lalu berkata, berikan ini pada Tuan Wira yang tinggal di penginapan kalian semalam. Pemilik penginapan menerima undangan itu, lalu berlari ke depan kamar Wira. Lasmana Pangestu. Setelah melihat nama di undangan, Wira pun bertanya dengan heran, siapa orang ini? Semalam, kelompok Wira tiba sangat larut di penginapan. Namun, pagi ini, sudah ada orang yang datang berkunjung dan orang itu juga orang yang tidak dikenalnya. Pemilik penginapan buru-buru menjawab, Pak Lasmana itu dermawan di Kabupaten Pirola. Dia sudah memperbaiki jalan, membagikan makanan untuk orang yang tertimpa bencana, merawat anak yatim dan wanita janda, membangun kuil, dan melakukan perbuatan baik lainnya. Bahkan patih kami juga sangat menghormatinya. Wira berkata dengan kening berkerut, aku mau dengar ucapan yang jujur. Danu yang berdiri di samping mengeluarkan uang sebanyak 5.000 gabak dan memberikannya kepada pemilik penginapan. Pemilik penginapan menerimanya dengan senang, tetapi tetap berkata dengan sopan, Tuan Wira, Pak Lasmana itu orang dari keluarga kaya kabupaten kami. Hampir setengah rumah yang ada di kota ini adalah miliknya. Bahkan Pak Patih juga agak mewaspadainya. Dengar-dengar, dia juga punya koneksi di kota pusat pemerintahan. Selain ini, aku nggak tahu informasi lainnya lagi. Wira berkata dengan ekspresi datar, kalau begitu, biarkanlah dia masuk. Pemilik penginapan pun merasa lega, lalu berlari keluar. Tidak lama kemudian, Lasmana berjalan masuk bersama dua orang pengawal yang menjinjing kotak makan. Lasmana berkata sambil menangkupkan tangannya, Tuan Wira, selamat datang ke Kabupaten Pirola. Kenapa kamu nggak memberitahuku kamu mau datang? Sebagai tuan tanah di kabupaten ini, aku pasti akan menyambutmu dengan baik. Ini sedikit niat baikku. Walaupun nggak mahal, semuanya dimasak koki. Rasanya juga lumayan enak. Kedua pengawal itu segera membuka kotak makanan yang mereka bawa dan aroma makanan pun menyerbat memenuhi ruangan. Terima kasih, Pak Lasmana. Wira berkata tanpa ekspresi, tapi, kita sepertinya nggak saling kenal, kan? Wira merasa orang yang tiba-tiba datang menyanjungnya pasti tidak berniat baik. Jika dinilai dari reaksi pemilik penginapan sebelumnya, Lasmana seharusnya bukanlah orang yang baik. Tuan Wira, bisnismu sudah terlalu besar sehingga kamu nggak mengingat tokoh kecil sepertiku. Ada sedikit amarah yang melintasi mata Lasmana. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum paksa, aku ini pedagang garam Kabupaten Pirola yang juga membeli garam dari tambak garam Vika. Aku termasuk orang yang mengandalkan Tuan untuk menghasilkan uang. Lasmana tidak menyangka Wira begitu sombong dan berani berpura-pura tidak pernah mendengar tentang dirinya. Pantas saja istana bisa menurunkan dekret untuk melarangnya mengikuti ujian kerajaan dan bekerja di istana. Baru disanjung sedikit, dia sudah langsung merasa dirinya sangat hebat. Lasmana merasa Wira sangat tidak pandai membawa diri. Pedagang garam. Ekspresi Wira langsung berubah dan dia menjawab, semua bisnis garam ditangani adik sepupuku. Kalau Pak Lasmana mau berdiskusi soal itu, silakan cari dia di Jagabu. Lasmana menggosok-gosok tangannya dan berkata, Tuan Wira, siapa yang nggak tahu kalau orang yang benar-benar berkuasa itu kamu? Jujur saja, jarak pengangkutan garam dari Jagabu hingga Kabupaten Pirola itu 150 km. Oleh karena itu, keluarga Pangestu selalu rugi setiap tahunnya. Harap Tuan bisa turunkan sedikit harganya agar keluarga Pangestu bisa mendapat sedikit keuntungan.
Wira terkekeh dan berkata, berhubung keluarga Pangestu rugi setiap tahun, aku akan segera menuliskan surat kepada adik sepupuku untuk berhenti menjual garam kepada keluarga Pangestu. Kalau enggak, keluarga Pangestu bisa bangkrut. Tambak Garam Vika memasok garam untuk 3 kota pusat pemerintahan, yaitu Jagabu, Lokana, dan Pinali. Awalnya, saat Wira baru mengakuisisi bisnis garam, pedagang garam dari ketiga kota pusat pemerintahan ini masih sangat patuh dan tidak berani mengeluh. Setelah istana menurunkan dekrit itu, para pedagang garam ini pun mulai berulah. Saat Sony kembali ke Dusun Darmadi di tahun baru kemarin, dia mengatakan bahwa para pedagang garam ini mengutus orang untuk pergi ke Tambak Garam Vika dan meminta penurunan harga. Di antara mereka, pedagang garam dari kota pusat pemerintahan Lokana yang paling keterlaluan. Sekarang, Tambak Garam Vika sudah menambah satu proses penyaringan lagi sehingga garam yang dihasilkan adalah garam halus. Berhubung khawatir beban rakyat jelata juga meningkat, Wira memutuskan untuk tetap menjual garam dengan harga 25 gabak per setengah kilogram kepada pedagang garam. Namun, garam di Kabupaten Pirola malah dijual seharga 70 gabak per setengah kilogram. Selain itu, para pedagang ini juga mencampur 20% pasir ke dalam garam halus sebelum menjualnya kepada rakyat jelata. Tak disangka, setelah mengetahui dekrit dari istana, orang-orang ini malah berani meminta pengurangan harga lagi. Mereka benar-benar serakah. Ekspresi Lasmana pun berubah. Kemudian, dia berkata sambil tersenyum licik, "Tuan Wira, sepertinya kamu masih belum tahu perubahan situasi saat ini.